Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait teknis dari pelaksanaan PKL 3 ke Dieng Geografi Universitas Siliwangi pada tanggal 5 sampai 7 Desember 2022. Jadi akan saya jelaskan nanti terkait pembagian kendaraan, kemudian teknis di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Oke, saya mulai dari melihat atau meng-share rundown kegiatan. Nah, di sini mudah-mudahan sudah terlihat ya. Ini daftar namanya, kelas A, kelas B, kelas C, kemudian ini jumlahnya 34 laki-laki, 76 perempuan. Jadi totalnya ada 110 mahasiswa. Kemudian, nah untuk rondonya sendiri, seperti yang sudah saya bagikan ya di WA Group, hari ke-1, nah ini masih tanggal yang lama ya, harusnya tanggal 5, Senin tanggal 5 Desember tahun 2022. Kita kumpul jam 7, jam 6 sampai jam 7 itu presensi peserta, kemudian jam 7 sampai 7.30 itu pelepasan dan pemberangkatan. Biasanya ini dilakukan oleh Ibu Dekan atau yang mewakili, jadi rekan-rekan diharapkan jangan telat untuk datang. Kemudian jam 7.30 sampai 11.30 itu perjalanan menuju Dieng. Jam 11.30 sampai 13 itu Isoma, jadi kita nanti di perjalanan akan berhenti dulu. Kemudian jam 13 sampai 14 itu menuju Waduk Merica. Nah, jam 14 sampai 15 kita akan observasi di Waduk Merica di Banjarnegara. Nah, untuk teknis di hari pertama ini, observasinya itu bersama-sama. Jadi seluruhnya semua kelompok itu akan dibarengkan, gitu ya, di sananya. Kemudian nanti jam 15 sampai jam 17 yaitu ganti transportasi ke shelter dari bis yang kita gunakan dari Unsil ya sampai di Wonosobo sana. Itu nanti kita akan berpindah kendaraan menuju shelter-shelter kecil atau kendaraan-kendaraan kecil semacam elep. Jadi karena ke atas Dieng itu mobil besar tidak bisa masuk, begitu ya. Kemudian jam 17 sampai jam 18 kita check-in di homestay. Nanti terkait pembagian nama-nama orang per kamar per homestay-nya mungkin ada sedikit perbedaan dengan yang sudah disusun waktu itu oleh kalian semua ya. Waktu itu kan sudah disusun nama-namanya per homestay-nya siapa saja per kamarnya. Nah, mungkin nanti ada sedikit pergeseran terutama di homestay yang kebagian di homestay Arjuna karena di sana nanti akan ada juga mahasiswa pasca geografi dari Unsil. Jadi mungkin ada beberapa kamar yang awalnya di homestay Arjuna, rekan-rekan ya akan tergeser ke homestay lain. Karena dari pasca itu memesannya di Arjuna homestay-nya. Nah, nanti terkait pembagian nama detailnya akan dibagikan di lokasi. Jadi kamar di lokasi akan dibagikan. Nama-namanya siapa saja dan di kebagiannya di homestay apa, kemudian di kamar berapa. Tapi secara garis besar pembagian orang-orangnya tetap sama, hanya saja mungkin kamarnya ada yang bergeser dengan penginapannya. Gitu ya. Terus kemudian jam 18 sampai jam 19 ada isoma di homestay. Nanti ada semacam prasmanan seperti itu. Nah, setelah itu jam 19 sampai jam 22 kita diskusi dan persiapan lapangan. Ya, jadi di sana nanti malam pertama itu kita berdiskusi terkait persiapan lapangan. Kemudian jam 22 sampai pagi sampai subuh kita istirahat ya. Jadi usahakan jangan bergadang karena besok pagi kita akan memulai aktivitas dimulai jam 6 pagi. Nah, di hari kedua tanggal 6 Desember 2022 atau hari Selasa kita persiapan kegiatan lapangan dan sarapan itu bisa dimulai jam 6 sampai jam 7. Karena nanti kita jam 7 sudah harus berangkat ke objek kajian masing-masing. Jadi kalau untuk di rundown hari kedua yang ada di sini, itu masih rundown lama yang memberlakukan
kita seluruhnya 120-110 orang itu ke bareng-bareng ke objek ya. Tapi karena ada sedikit perubahan apa ya namanya? Sedikit perubahan cara, maka rondon ini itu dijadikan alternatif yang lain. Jadi kan kita kemarin dengan jurusan juga sudah sepakat akan menggunakan cara dibagi 3 rute. Nah, rondon yang ini 1 rute. Jadi kita tidak akan memakai rondon ini untuk hari kedua. Terkait teknis hari kedua nanti akan saya sampaikan di akhir ya. Nah, ini saya akan bahas rondon dulu. Kemudian di hari ketiga, Rabu tanggal 2 November, kita startnya jam 3 pagi, ingat. Jadi jangan begadang juga di malam kedua ini. Karena nanti kita akan start jam 3 pagi untuk berangkat ke Bukit Sikunir. Ya, dan lokasinya cukup agak jauh dari lokasi penginapan untuk mengejar sunrise. Jadi kita akan coba mengejar sunrise di Bukit Sikunir. Mudah-mudahan rekan-rekan dapat masuk ke sana. Karena pengalaman di beberapa tahun ke belakang, di beberapa bulan ke belakang, saya secara pribadi ke sana dan tidak kebagian karena banyak wisatawan juga yang mengantri. Jadi kapasitas di sana itu terbatas. Jadi kita duluan ke sananya. Jadi semakin kita telat berangkat, maka akan semakin kecil kemungkinan kita untuk masuk. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan kita semuanya bisa start langsung jam 3 dari penginapan biar bisa masuk ke Bukit Sikunir. Apalagi kita jumlahnya banyak ya. Jadi jangan sampai telat. Kemudian jam 7 sampai jam 8 kita sudah sarapan dan persiapan packing atau check out di penginapan. Jadi nanti dari Bukit Sikunir itu kita berangkat lagi ke penginapan sekitar jam 6 atau jam 6.30. Dan jam 7-nya kita sudah mulai sarapan di penginapan ya dan persiapan untuk check out. Kemudian jam 8 sampai jam 10 barang-barang itu semuanya sudah di kendaraan. Jadi kalian tidak ada barang-barang lagi yang tersimpan di homestay. Semuanya sudah masuk ke kendaraan, kemudian kita melanjutkan ke Telaga Menjer. Nah, ini masih di sekitar daerah Dieng ya. Kemudian setelah Telaga Menjer jam 10 sampai 12 kita perjalanan pulang ke Tasik, kemudian 12 sampai 13-nya Isoma. Nah, perubahan dari shelter ke bis besar itu nanti perubahan dari shelter ke bis besar itu nanti akan dilaksanakan ketika antara jam 8 atau jam 10. Jadi kita nanti berubah dari shelter atau kendaraan-kendaraan kecil yang kita gunakan di Dieng kembali ke bis yang besar atau ke kendaraan kita selama berangkat kemarin ya. Itu antara jam 8 atau jam 10. Kemudian jam 12 sampai jam 13 itu kita istirahat isoma di perjalanan. Kemudian jam 13 sampai 17 yang melanjutkan perjalanan ke Tasikmalaya lagi. Dan mudah-mudahan kita bisa sampai di Tasik sekitar jam maghrib ya, atau paling telat jam Isya. Seperti itu. Nanti di perjalanan jam 17, jam 18 itu kita istirahat lagi. Ya, mudah-mudahan sampai di Tasik jam 18 atau Isya juga. Sudah di Tasik, biar kita bisa istirahat. Nah, itu terkait rondonnya. Nah, ini kalau rincian biaya sudah sama Pak Erwin ya. Kemudian nanti silakan kalau ada yang bertanya terkait rondon bisa ditanyakan di WA Group. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait teknis di hari kedua. Ya. Oke, nah ini mudah-mudahan sudah muncul. Nah, untuk teknis di hari kedua ini, kita nanti di sana akan dibagi ke dalam 3 kelompok besar. Jadi tidak akan dibagi ke dalam 5 kelompok yang sudah kita bagikan di awal ya. 5 kelompok itu tetap berjalan, tapi secara teknis di lapangannya nanti akan dibagi 3 dari 5 itu. Pertama ada kelompok A, itu dia akan memakai rute 1, kelompok B akan memakai rute 2, ini ya, kemudian kelompok C akan memakai rute 3. Nah ini kalau rute 1 yang kelompok A, itu lokasi yang pertama dikunjungi pada jam 7.30 sampai 8.30 itu adalah Ratapan Angin. Sedangkan kalau kelompok B atau rute B, lokasi yang pertama dikunjungi itu adalah Tukbi Molukar. Kalau kelompok C atau rute 3 itu lokasi yang pertamanya adalah Candi Bima. Nah, setelah itu nanti terus-menerus berpindah-pindah lokasi gitu ya, sesuai dengan rutenya masing-masing. Jadi intinya kita di sana itu dibagi 3 dan mempunyai rute masing-masing. Yang jelas semua rute ini tentunya akan mengunjungi 7 lokasi yang sama-sama dikunjungi oleh 3 rute tersebut. Hanya saja urutannya yang berbeda-beda. Kenapa? Karena biar tidak
menumpuk gitu orangnya, tidak 110 orang di satu lokasi. Jadi biar lebih efektif lah ya. Jadi akan dipecah ke dalam 3 kelompok kecil, nantinya akan berangkat ke lokasi yang berbeda-beda, tapi intinya 7 lokasi tersebut tetap sama. Jadi semua rute, semua kelompok akan mengunjungi lokasi yang sama, hanya saja urutannya yang berbeda-beda. Oke, nah terkait tema kelompoknya sendiri kan seperti yang sudah saya bagikan di awal semester, ini tetap ya dibagi 5, ada geografi pertanian, fisik, budaya, pariwisata, dan kebencanaan. Nah nanti pembimbing di lapangannya sesuai data terakhir tanggal 28 November kemarin, itu ada Pak Ruli, kemudian Bu Eli, Pak Erwin, Pak Darwis, Bu Tine, Bu Mega, saya, Pak Esta, Pak Cahya, dan Pak Ropik. Nah, ada lagi 2 lagi sebetulnya, Pak Iman dan Bu Siti. Tapi Pak Iman dan Bu Siti itu di sananya akan fokus ke mahasiswa S2. Jadi nanti mahasiswa S2 juga bareng dengan kita ke sana. Hanya saja mungkin teknis di hari kedua mereka mempunyai rute yang berbeda. Oke, jadi seperti itu. Kemudian di hari selanjutnya, bukan di hari selanjutnya, kemudian di beberapa sorry sebentar ya, ada tamu. Oke, kemudian yang selanjutnya saya lanjutkan. Dari 10 orang ini, nanti ada plus 2 yaitu Pak Iman dan Bu Siti, tapi Pak Iman dan Bu Siti tersebut, beliau akan fokus ke mahasiswa S2. Nanti di lapangannya mahasiswa S2 tersebut, ada kalanya ada yang bareng dengan kita, ada juga yang tidak bareng dengan kita. Kalau untuk hari pertama dan ketiga, yang S2 bareng dengan kita, tapi yang di hari kedua, hari pertama dan ketiga bareng, dan di hari keduanya, itu mungkin ada beberapa rute yang berbeda. Jadi di hari kedua mungkin ada beberapa objek yang bareng dengan kita, tapi kebanyakannya akan berbeda seperti itu. Nanti kita lihat saja di lapangan. Kemudian, nah ini pembagian kelompok atau rutenya ya, pembimbingnya. Di sini untuk rute 1, di kendaraan 1 atau shelter 1 ada Pak Erwin dan Pak Ropik, kemudian di shelter 2-nya atau di kendaraan keduanya ada Pak Esta, kemudian di rute 2, di shelter 3 dan 4 atau di kendaraan 3 dan 4 ada Pak Darwis, Bu Mega, kemudian Bu Eli, kemudian di kelompok C atau rute 3 itu ada shelter 5, 6, 7 atau kendaraan 5, 6, dan 7. Di sini ada saya, ada Pak Cahya, Pak Ruli, dan Bu Tine. Jadi kita nanti di sana akan dibagi ke dalam 3 rute ini. Dan ini 3 pembimbingnya. 3 kelompok pembimbingnya ya. Ya kita nanti lihat saja, kadang-kadang ini berubah di lapangan. Tergantung situasi. Ya. Jadi keterangan tambahan di sini hari pertama dan ketiga sesuai dengan rundown awal. Ada opsi pembagian kelompok ABC sesuai pembimbing masing-masing di lokasi hari tersebut agar mahasiswa bisa fokus. Kemudian setiap pembimbing kelompok diutamakan menguasai materi terkait objek kajian berdasarkan rumpun keahlian masing-masing. Setiap kelompok sudah dibekali kajian awal beserta instrumen penelitian masing-masing. Kemudian teknis pembagian per objek adalah dengan memberikan pengarahan awal ketika tiba di setiap objek sekitar 5-10 menit. Nanti saya jelaskan secara detailnya ya. Nanti setelah itu mahasiswa berpresentasi selama 10-15 menit. Nah, kemudian ya intinya sistem rute ini punya kelemahan dan kelebihan. Tapi intinya nanti kita akan rasakan sendiri di lapangan ya. Nah, di sini saya sudah membagi sebelum ke sini ke pembagian bis dulu ya. Dan ini juga file ini sudah saya share ke rekan-rekan semua dalam bentuk PDF. Di sini ada bis besar, di sana pembimbingnya ada saya dan Pak Erwin. Jadi ini berangkat dari Tasik ya. Di bis besar ini ada sejumlah 54 orang, berarti mahasiswanya 52 dan dosennya 2. Kemudian di bis kecil ada Pak Ruli dan Pak Darwis. Nah, di sini jumlahnya 27, berarti mahasiswanya 25, dosennya 2. Kemudian di bis kecil yang 29 itu ada Bu Tino dan Bu Mega.
jumlahnya mahasiswanya 27 berarti dosennya 2. Kemudian karena tidak semuanya masuk ke dalam 3 bis tersebut, nanti ada sejumlah 6 mahasiswa yang ini yang masuk ke kendaraan operasional FKIP. Nah, yang dimaksud kendaraan operasional FKIP di sini adalah mobil Innova plat merah ya, yang suka parkir di FKIP. Nah, itu kita akan gunakan sebagai kendaraan tambahan. Nah, di sana tidak ada dosen yang akan menemani, jadi di situ ada 4 mahasiswi dan 2 mahasiswa. Nah, namanya tertera di sana. Kemudian di kendaraan operasional Pasca, nah ini di mobil Innova juga, tapi yang Pasca itu ada Pak Iman, Bu Siti, Bu Eli, Pak Esta, dan Pak Ropik. Jadi di situ dosen semua. Kemudian satu lagi kendaraan yaitu elep Pasca. Jadi elep Unsil yang akan digunakan oleh mahasiswa Pasca. Nah, di sini ada pembimbingnya, ada Pak Cahya. Dan ada 12 mahasiswa Pasca. Nah, di sini saya tidak mencantumkan namanya, hanya diurut seperti itu saja. Dan ada 1 kursi kosong di elep Pasca ya. Nah, ini terkait warna-warna ini tuh apa ya namanya? Menjelaskan kelompoknya, kelompok yang 5 yang awal ya. Seperti warna hijau itu pertanian, warna oranye itu geografi fisik, warna oranye mudanya, coklat sorry itu adalah kebudayaan, warna birunya adalah pariwisata, dan warna ungunya adalah kebencanaan. Kenapa dipecah-pecah seperti ini? Karena ya memang tidak bisa satu kelompok itu masuk ke 1 bis gitu, karena kan jumlahnya juga berbeda-beda, makanya saya pecah seperti ini saja biar semuanya kebagian. Gitu ya. Jadi dimaksimalkan dulu di sini, baru yang tidak cukup dipindah ke sini. Begitupun seterusnya. Ya. Oke. Terus itu untuk pembagian kendaraan yang ada dari Tasik, yang dari Tasik. Kemudian di sana pembagian kendaraan ketika kita pakai shelter atau mobil-mobil kecil adalah sebagai berikut ini. Nah, nanti di shelter pertama, di rute pertama untuk hari kedua ya, atau di hari pertama sore ketika kita pindah dari bis Unsil ke kendaraan kecil ketika menjelang ke Diengnya. Itu di mobil pertama atau shelter pertama ada Pak Erwin dan Pak Ropik, itu mahasiswanya tercantum di sini. Ini warna-warna kelompok besar yang 5 ya. Oke. Kemudian kenapa di sini nggak cukup, yang warna hijau yang pertanian ini kelompoknya dipindahkan ke shelter 6 sisanya. Yang shelter 2 nggak cukup, kelompok yang geografi fisik, yang kelompok 2 itu ya kelompok 2 itu geografi fisik, ketika sisanya dipindahkan ke shelter 6 di sini. Seperti itu seterusnya. Jadi ini benar-benar diacak ya, sesuai dengan urutan kelompok awalnya. Tapi karena memang jumlahnya tidak sesuai dengan kelompok, makanya dibagi seperti ini. Di shelter 2 atau di mobil 2 ada Pak Rendra, Esta, sorry. Nah, di sini ada list mahasiswanya. Kemudian di mobil ketiga atau di shelter ketiga itu ada Pak Darwis, Bu Mega, dan kemudian ini nama mahasiswanya. Di shelter 4 ada Bu Eli, ini nama mahasiswanya. Shelter 5 ada saya dan Pak Cahya, ini list mahasiswanya. Shelter 6 ada Pak Ruli, ini list mahasiswanya. Dan shelter 7 ini Bu Tina, dan ini mahasiswanya ya. Ya, nanti pembagian kendaraan ini juga akan dipakai ketika hari kedua. Jadi kita rute 1, rute 2, dan rute 3 ini akan mempunyai rute masing-masing ketika hari kedua. Dan ini dosen pembimbingnya masing-masing nanti di lapangan begitu. Nah, kemudian yang bawahnya ini adalah pembagian kelompok berdasarkan rute gitu. Jadi setiap rute saya bagi ke dalam kelompok-kelompok kecil sejumlah objek yang akan dikunjungi nanti di hari kedua. Misal di sini ada kelompok A atau rute 1. Itu kan mobilnya adalah mobil shelter 1 dan shelter 2 ya. Di sini ada kelompok ratapan angin, ada 5 orang. Nah, 5 orang yang kelompok ratapan angin ini nanti di sana bertugas untuk memaparkan materi terkait ratapan angin. Jadi ketika kita datang ke ratapan angin, yang 5 orang ini nanti diberikan waktu untuk menjelaskan ratapan angin itu seperti apa, sejarahnya, pembentukannya, budayanya, apanya, pokoknya semua hal tentang ratapan angin secara umum nanti akan dijelaskan oleh kelompok kecil ini. Gitu ya. Jadi tadi kan ada yang bertanya juga apakah materinya itu umum atau spesifik berdasarkan kelompok yang 5. Nah, ini di sini saya tekankan umum ya. Misalnya kelompok pertanian tapi kebagiannya ratapan angin.
Nah, itu berarti tidak harus menjelaskan pertanian di ratapan angin, enggak, tapi jelaskan materi ratapan angin secara umum. Hanya saja nanti mungkin kalau misalnya mau ditambahkan dengan spesifikasi per materi pendalamannya, itu silakan saja sebagai tambahan. Tapi beban kewajiban kalian yang wajib itu adalah secara umumnya. Gitu ya. Begitupun di kelompok B atau rute 2 juga ada kelompok ratapan angin. Hanya saja kan waktunya tidak bersamaan di lokasi tersebut. Oleh karena itu, baik di rute 2 ataupun rute 3 sama-sama punya kelompok ratapan angin dan mereka harus menyusun materi terkait ratapan angin tersebut dalam sebuah slide misalnya ya, yang nanti ditampilkan pada media tertentu. Misal pakai PowerPoint yang di print di kertas A3 misalnya biar kelihatan sama semuanya, atau di kalender ditempel misalnya dan nanti dibuat sebagai slide kalendernya, dibuka-buka gitu ya di kalender bekas. Itu pun bisa. Silakan kalian nanti berkreativitas sendiri terkait dengan membuat media presentasinya mau seperti apa. Selain kalian memanfaatkan media presentasi tersebut, kalian juga kan bisa langsung menunjuknya di lapangan ya, objek-objeknya terlihat langsung di sana. Seperti itu. Jadi baik kelompok ratapan angin di rute 1, kelompok ratapan angin di rute 2, dan kelompok ratapan angin di rute 3, mereka berkewajiban menyusun materi tentang ratapan angin tersebut dan membuat media presentasinya masing-masing. Begitu. Terkait kekhususannya itu umum saja terkait ratapan angin. Tidak harus sesuai dengan kajian kelompok yang 5 gitu. Tapi kalau mau ditambahkan, mau pendalaman ke kajian kelompok yang 5, silahkan saja. Hanya saja yang wajibnya itu yang umum materinya ya. Terus begitupun yang kelompok telaga warna ini kan ada kelompok-kelompok kecil juga. Nah, mereka pun bertugas untuk menyusun materi dan media presentasinya. Sampai di kelompok Kawasikidang. Jadi intinya pembagian kelompok kecil itu setiap rute ada 7 kelompok kecil. Dan setiap 7 kelompok kecil dalam rute tersebut berkewajiban menyusun materi dan membuat PowerPoint-nya, kemudian membuat medianya di sana mau seperti apa. Apakah di print atau seperti apa, yang jelas ketika memaparkan di lapangan nanti jangan hanya ceramah saja, tapi membuat media presentasinya pakai apa. Begitu ya. Untuk waktunya sendiri, itu per kelompok, per objek itu menjelaskan selama 10-15 menit. Jadi nanti teknisnya gini, misal kita awal datang ke batu ratapan angin misalnya. Ketika awal pertama datang ke satu objek ya, ke objek pertamanya batu ratapan angin misalnya. Berarti kelompok yang batu ratapan angin itu nanti dipersilahkan mempresentasikan 10-15 menit. Mungkin diawali dulu lah 5 menit sama dosen untuk menjelaskan terkait teknis di sana seperti apa. Setelah dosen menjelaskan 5 menit, baru kalian yang kelompok ratapan angin menjelaskan selama 10-15 menit. Kemudian tanya jawab. Ya mudah-mudahan cukup waktunya segitu ya. Nah, itu kan berarti sudah 20 menit tuh satu objek. Nah, karena satu objek itu jatahnya adalah 1 jam, maka sisanya selama 40 menit kalian akan diberikan waktu untuk mengisi lembar observasi atau wawancara yang sudah kalian bikin sesuai dengan 5 kelompok besar yang sudah kita susun di awal semester. Ya walaupun kelompoknya tidak utuh gitu ya, ada yang terpecah-pecah, ada yang masuk ke rute 2, ada yang masuk ke rute 3, gak apa-apa. Tiap-tiap kelompok tersebut, baik di rute 2 atau 3, yang kebencanaan misalnya ada di rute 1, 2, 3, atau yang pertanian ada di rute 1, 2, 3. Nah, mereka di lapangan nanti akan mengecek atau mengisi instrumennya masing-masing. Terlepas itu ya. Jadi nanti 40 menit dikasih waktu untuk mengisi instrumen, wawancara ataupun observasi. Nah, setelah itu baru kita kumpul kembali dan masuk ke kendaraan untuk bergerak ke objek yang kedua. Di objek yang kedua pun sama nanti. Misalnya objek yang keduanya adalah telaga warna. Nah, di telaga warna pun teknisnya sama. 5 menit awal itu adalah pemaparan dosen dalam artian terkait teknis. Misalnya kalian di sini berapa menit, kemudian boleh kemana dan gak boleh kemana gitu ya. Dijelaskan nanti sama dosennya. Kemudian dikasih waktu 10-15 menit juga untuk menjelaskan. Berarti tugas untuk kelompok telaga warna, kalau pas bagian objek telaga warna. Itu mereka menjelaskan 10-15 menit, kemudian tanya jawab. Nah, selepas itu kan berarti sudah 20 menit. Nah, 40 menit sisa, maka dikasih kesempatan semuanya untuk mengisi lembar observasi atau wawancara. Menyebar ya, baik itu ke masyarakat, ke pengunjung, ke wisatawan, atau lainnya yang ditemui di sana.
Begitu seterusnya ketika berpindah ke objek 3, 4, 5, 6, sampai 7. Sesuai dengan rute masing-masing. Nah, jadi seperti itu secara umum gambaran teknisnya nanti di lapangan. Nanti juga saya akan jelaskan di malam yang pertama ya, ketika di sana terkait untuk teknis hari kedua ini. Nah, jadi intinya di hari pertama itu kita bebarengan semuanya. Di hari keduanya kita dibagi-bagi rute berdasarkan rute 1, 2, 3. Jadi tidak akan bersamaan masuk ke objek-objeknya sesuai dengan rute masing-masing. Kemudian di hari ketiga kita kembali bersama-sama semuanya. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan kalau ada yang tidak mengerti mungkin dapat disampaikan, ditanyakan di WA Group. Silakan nanti akan saya respon di sana. Baik, terima kasih. Semoga acara kita lancar ya. Besok untuk tanggal 5, 6, 7 semuanya diberi kesehatan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.